Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini menyerukan untuk melandasi ibadah puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman berarti meyakini dan membenarkan kewajiban ibadah puasa yang diperintahkan, serta meyakini pula pahala yang akan diberikan atas pelaksanaan puasa tersebut. Sedang ihtisab adalah niat dan kesungguhan untuk meraih pahala puasa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang muslim berhasil melaksanakan ibadah puasa dengan landasan iman dan ihtisab, maka ia akan menjadi orang yang berhak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun makna iman yang melandasi ibadah puasa di bulan Ramadan, yang pertama, meyakini kewajiban puasa Ramadan. Seorang muslim tidak cukup hanya melaksanakan ibadah puasa yang diperintahkan, tetapi ia juga harus meyakini dan mengakui kewajiban puasa yang telah dilaksanakan. Karena mengingkari kewajiban yang telah jelas adalah suatu kekufuran, sedang meninggalkan kewajiban karena malas adalah suatu kefasikan. Kedua, meyakini pahala puasa Ramadan. Di samping meyakini kewajiban puasa, seorang muslim hendaknya meyakini pahala puasa yang dilaksanakannya. Karena keimanan atas aspek yang akan mendasari eksistensi ihtisab dalam setiap ibadah yang dikerjakan. Puasa yang bertujuan untuk meraih ridha dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mutlak diadakan, karena niat meraih cinta dan ridha Allah merupakan prinsip terpenting yang harus melandasi segala ibadah yang dikerjakan. Ketiga, menjauhkan diri dari riya dan sum'ah. Salah satu rukun ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keikhlasan, yang berarti bersih dari niat syirik, riya,
dan sum'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Bermalas-malasan, merasa berat dan jenuh dalam melaksanakan ibadah bukanlah sifat seorang hamba yang takut kepada siksa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan langkah untuk membangun iman dan ihtisab agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah ada 3. Pertama, memahami bahwa amal ibadah akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala jika memenuhi 2 rukun. Pertama, ikhlas, yaitu beribadah hanya karena mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap puji-pujian dari manusia atau kenikmatan dunia. Yang kedua, mutaba'ah, yaitu beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya ditafsirkan dengan siapakah di antara mereka yang amal perbuatannya paling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan paling sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, memahami bahwa amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika memenuhi 3 landasan amal. 1, roja, yaitu beramal karena mengharap pahala dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, khauf, yaitu beramal karena takut akan siksa dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mahabbah, yaitu beramal karena mengharap cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, senantiasa berkumpul dengan para ahli ibadah, berkumpul dengan orang yang rajin beribadah akan menumbuhkan semangat beribadah secara tulus pada diri seorang muslim, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa bersama orang-orang soleh dan rajin beribadah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba hawa wa kana amruhu furqa. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja dengan mengharap ridhonya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya ini yang bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.